Nah, coba siapa yang waktu kecil sering main ketepel? Ya, seperti ini. Pada saat main ketepel, ketika dia ditarik, ini punya energi, ya, energi potensial pegas dari karetnya. Kemudian ketika dilepaskan, nah, energi tersebut berubah menjadi energi kinetik. Jadi di sini suatu energi itu akan berubah bentuk. Dia tidak akan hilang tapi akan berubah bentuk. Nah, di sini salah satu contohnya tadi ada energi potensial, ada juga energi kinetik yang dipakai untuk si peluru untuk bergerak. Sekarang apa bedanya antara usaha dan energi? Nah, ketika dilihat dari satuannya, ternyata usaha dan energi itu mempunyai satuan yang sama, yaitu joule. Nah, ini artinya besaran tersebut adalah besaran yang contohnya ibu mendorong benda ini sejauh S, dia bergerak sejauh S. Maka yang dikatakan usaha adalah hasil kali besar perpindahan dengan komponen gaya yang searah atau sejajar dengan perpindahan tersebut. Itu disebut dengan, atau kalau ditulis secara matematik, bahwa usaha itu adalah gaya atau komponen gaya yang searah perpindahan dikalikan dengan perpindahannya. Nah, adapun hubungannya dengan energi, usaha itu adalah perubahan energi. Energi yang akan kita bahas di sini adalah energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik rumusnya setengah kali massa kali kecepatan dikuadratkan. Sedangkan energi potensial ini ada dua macam, energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Energi potensial gravitasi, massa dikalikan dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan ketinggian. Ini dimiliki oleh setiap benda yang diam pada ketinggian tertentu. Kalau ini dimiliki oleh pegas, setengah kali K, ini konstanta pegas, kali delta X, perut tambahan panjang, dikuadratkan. Nah, kalau energi kinetik ini dimiliki oleh benda yang bergerak, seperti tadi ketika melemparkan ketepel. Ketika dia diam mempunyai energi potensial pegas, kemudian ketika bergerak dia mempunyai energi kinetik. Nah, bagaimana ketika kita menyelesaikan permasalahan usaha pada bidang datar? Misalnya ini kita tarik sejauh S, maka dia mempunyai usaha sebesar gaya kali perpindahan, karena dia searah dengan perpindahan. Sedangkan kalau dia mempunyai sudut tertentu, misalnya seperti ini, nah maka komponen gaya yang searah perpindahan itu membentuk sudut tertentu. Maka di sini F-nya adalah F cos theta, ya. F cos sudut yang dibentuk oleh komponen gaya dan perpindahan. Nah, karena di sini dia sejajar dengan perpindahan, maka cosnya adalah 0. Cos 0, sudutnya adalah 0, maka cos 0 adalah 1. Jadi F cos 0 sama dengan F kali 1. Sehingga bisa ditulis seperti ini. Sedangkan kalau dihubungkan dengan energi kinetik, kita juga bisa menghitung berapa misalnya gaya. Kalau tidak diketahui gaya, tapi diketahuinya kecepatan, kita juga bisa menghitung berapa nanti gaya yang diperlukan, ya, dengan seperti ini. Ini gaya, ini gaya gesek, kemudian ini massa, ini kecepatan akhir, kecepatan awal. Ya. Oke, kemudian bagaimana kalau usahanya pada bidang miring? Contohnya seperti ini. Misalnya kalau petani, ya. Petani dia menaikkan hasil panennya ke dalam truk. Ditarik seperti ini kan, ya. Misalnya ini bendanya, ditarik ke atas. Nah, berarti dia melakukan usaha pada bidang miring, atau bahkan pupuk misalnya, pupuknya diturunkan, ya. Pupuknya diturunkan. Berarti dia juga melakukan usaha pada bidang miring. Nah, untuk menyelesaikannya adalah seperti ini. Ini bendanya yang akan
turunkan dari bidang miring, maka dia punya gaya berat kan? Nah, sedangkan usaha itu adalah perkalian dari gaya yang searah perpindahan. Dia kan perpindahannya ke bawah, ke sini ya, miring. Nah, sehingga gaya yang dikalikannya adalah bukan yang F ini, tapi F sin theta. Jadi yang arah ke sini. Sehingga rumusnya menjadi P sama dengan F sin sudut yang dibentuk oleh ini kali perpindahannya. Penjumlahan antara energi potensial dan kinetik itu disebut dengan energi mekanik. Nah, ini akan atau bisa kita dapatkan pada kasus misalnya jatuh bebas. Ketika sebuah benda jatuh bebas, nah, ketika benda jatuh bebas, maka dia mempunyai di titik teratas sebelum dia jatuh, dia mempunyai energi potensial yang maksimal. Tetapi ketika dia sudah di bawah, energi potensialnya 0, tetapi energi kinetiknya yang nah, penyelesaiannya seperti ini. Nah, misalnya kita akan ingin mengetahui berapa kecepatan benda tersebut ketika sampai di tanah, karena di sini energi kinetiknya maksimum. Oke, kita lihat dulu keadaan energi pada tiap kedudukan. Misalnya di A, maka energi potensial di A itu maksimum, sedangkan energi kinetiknya 0 karena dia diam sebelum bergerak ke bawah. Sedangkan di B, di posisi B, energi potensialnya ada, cuman belum tahu berapa. Kemudian energi kinetiknya juga ada. Sedangkan di C, di titik terendah, maka energi potensialnya 0 karena dia tidak punya ketinggian. Kemudian energi kinetiknya maksimum. Nah, maksimumnya ini berapa? Kita ingin tahu berapa kecepatan di sini ya. Nah, caranya adalah kita punya hukum kekekalan energi mekanik, bahwa energi mekanik di tempat A sama dengan energi mekanik di tempat C. Energi mekanik itu penjumlahan antara energi potensial dan kinetik. Maka di tempat A sama dengan penjumlahan energi potensial dan energi kinetik di tempat C. Kita uraikan, energi potensial itu massa kali gravitasi kali ketinggian di A ditambah setengah kali massa kali kecepatan di A dikuadratkan. Energi potensial di C juga sama seperti itu. Nah, ini massa karena sama di semua ruas, ini bisa dihilangkan atau dibagi habis, sehingga ini tinggal memasukkan gravitasi ketinggian di A, kemudian kecepatan di A, gravitasi ketinggian di C 0, kecepatan di C. Karena kecepatan di A itu 0, maka ini 0. 10 kali ketinggian di C 0 juga, maka kita bisa mencari kecepatan di C seperti ini. 2 kali ini 10 itu G ya, atau Pi-nya adalah akar dari 2GH. Oke. Terakhir adalah daya dan efisiensi. Hubungannya dengan usaha, daya itu adalah usaha persatuan waktu, sehingga dapat dirumuskan P sama dengan W per T, satuan dari usaha watt, satuan dari daya watt, satuan dari usaha joule per sekon. Jadi watt itu sama dengan joule per sekon. Kemudian efisiensi itu adalah perbandingan dari usaha masuk dengan usaha keluar kali 100%, atau perbandingan dari daya masuk dibagi daya keluar kali 100%. Nah, ini bisa kita pakai hubungannya dalam kasus misalnya pembangkit listrik tenaga air, ya, air terjun, bahwa daya itu adalah efisiensi kali massa jenis kali debit air kali gravitasi kali ketinggian. Nah, ini juga bisa dihubungkan dengan
arus listrik dan tegangan yang dipakai. Nah, sehingga dari persamaan ini kita bisa mencari variabel lain, bisa mencari debit air ataupun bisa mencari efisiensi dari pembangkit listrik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.